hal-hal perlengkapan pesta yang harus esensial gitu buat pesta anak-anak. Buat pesta anak-anak ya. Oke, kalau buat pesta anak-anak itu paling esensial tuh birthday cake sama balon. Itu udah paling esensial banget. Kalau nggak ada itu kayaknya sepi ya. Itu kayaknya bukan pesta. Jumpa lagi di Do It with Real Moms. Saya Gaby, reporter Mother and Beyond. Nah Moms, pernah punya keinginan nggak untuk membuat pesta ulang tahun si kecil di rumah? Tapi dengan biaya yang terbatas, ya atau yang dikuotain lah. Nah kok iya, dan masih pengen mau bikin pesta di rumah? Jangan khawatir, karena hari ini Do It with Real Moms akan ngobrol banyak nih bersama Mom Pamela Adita. Nanti Mom Pamela akan berbagi berbagai tips untuk menggelar pesta yang budget friendly dan gimana nih memulai bisnis dari rumah. Selain itu kita juga bakal nih mencoba membuat DIY berbagai pernak-pernik pesta ulang tahun. Penasaran kan? Pasti seru banget nih Moms. Yuk langsung aja kita ketemu dengan Mom Pamela. Nah, Moms, sekarang kita udah bareng dengan Mom Pamela. Jadi, Mom Pamela ini adalah seorang perencana pesta atau yang dalam bahasa kerennya party planner ya Mbak ya? Iya. Nah, berbagai karyanya Mom Pamela ini bisa kita lihat di akun Instagram @partywithcarla.id. Nah, di situ banyak tuh ya Mbak, rangkaian bunga, balon, dekorasi seperti ini, dan banyak lainnya deh. Nah, sekarang kita punya kesempatan bagus nih dengan Mom Pamela. Kita akan belajar untuk DIY berbagai perlengkapan pesta. Ya, oke. Nah, kita bakal bikin apa aja, Mbak? Temanya kali ini kita mau pakai tema rainbow. Aku mau ajak kita bikin mask unicorn. Terus nanti mungkin kita bisa tempel balon juga supaya bisa jadi kayak ini di belakang saya. Terus bikin model hiasan untuk sendok juga dari kertas scrap ya. Ini digunting jadi kayak model fringe. Lucu banget, nggak Iya, kelihatan mau bikin kayak warna-warni ya, lucu ya. kertas scrap. Oke. Oke, sekarang kita mau bikin apa Mbak yang pertama? Yang pertama kita bikin masknya dulu kali ya. Oke, Mas. Bikin masknya Wah, dulu. ini unicorn banyak yang suka nih anak perempuan. Iya. Oke. Jadi ini udah ada aku gambar pattern unicornnya. Aku sekarang mau nebelin masknya untuk pattern unicornnya pakai marker warna silver. Ini udah digambar dulu sebelumnya, terus kita tebelin aja. Nah, mungkin aku juga mau kepo-kepo sedikit nih, gimana Mom Pamela ini membuat bisnis party planner. Sejak kapan sih Mbak sebenarnya sebelumnya membuat bisnis ini? Party with Carla itu baru berdiri dari tahun 2020, jadi baru aja 2 tahun. Dan kebetulan kita mulai pas banget lagi pandemi. Jadi pas lagi pandemi malah kita mulai bisnis party planner. Karena memang targetnya juga pas awal-awal ini sampai sekarang sih untuk party di rumah. Gitu, untuk dekor party di rumah. Karena kan ya selama ini juga masih harus di rumah aja. Gitu. Jadi kita biasanya dekor untuk di rumah sejauh ini. Tapi udah mulai banyak acara di luar juga ya. Oh, yang acara skala besar gitu juga sudah mulai ada juga sekarang. Nah, ini kita udah selesai nebelin. Oke. Sekarang aku mau pasang sedotan kertas yang pasti di mana-mana juga banyak. Ini bisa ditempel di bagian belakangnya. Bisa menggunakan double tip aja. Oh, double tip. Iya, double tip aja. Jadi boleh double tip yang kecil atau yang sedang, bebas. Kalau aku seneng ngukurnya sih sesuai sama lebarnya si sedotan ya. Tapi kita bikin satu. Nah, ini kalau mau didobel lagi sedikit di bawahnya. Oh, biar kuat. Supaya lebih kuat. Dan abis ini kita mau tempel yang kertas-kertas di sampingnya. Fringe-nya ini. Fringe-nya itu, iya. Yang bikin seperti magic. Nah, ini udah ada
potongan kertas kecil-kecil. Mm-mm. Ini sama sih dasarnya dari kertas A4 berwarna. Oh. Kertas HPS biasa, dia gramasinya juga yang biasa kok, 80 gram. Nah ini dipotong aja, mungkin mau campur warna-warni gitu. Jadi ambil mungkin 8-10 potongan, terus nanti warna-warni, terus kita tempel aja pakai lem. Coba ya. 2, 3. Lanjut lagi nih, Mams. Oh iya, Mom Pamela. gimana? Untuk menjawab mungkin Mams banyak yang pengen mulai bisnis juga. Nah, mungkin mereka juga penasaran kenapa sih Mom Pamela akhirnya malah terjun di dunia bisnis party planner. Pada dasarnya aku dari kecil seneng banget crafting. Nah, bisnis Party with Carla ini juga kan aku nggak sendiri, aku berdua sama kakakku. Jadi kita dari kecil seneng, berdua-duanya seneng crafting dan kita memang dari dulu pengen banget punya bisnis berdua, apa ya gitu kira-kira. Nah, akhirnya kita ya memang sama-sama nemuin oke, kita pengen bikin party planner. Dan sebelum aku punya anak juga sebenarnya aku kerja di salah satu party planner. Dan karena hamil, habis itu melahirkan, ya fokus sama anak dulu. Jadi akhirnya pas anakku umur mulai mau 3 tahun, ngerasa kok kayak kangen lagi ya buat kerja party planner gitu. Terus ngobrol sama si kakakku, akhirnya ya udah kita bikin bisnis ini berdua. Jadi gitu. emang penting juga ya Mbak, berdasarkan apa yang disuka gitu ya. Iya, berdasarkan passion sih, Passion memang ya. yang memang kita suka, dan kebetulan memang dari kecil emang seneng ngerjain ini kan. Gitu. Nah ini kita coba tempel aja langsung, kan basicnya udah ada tadi sisa dari double tape yang agak lebar itu, terus kita lem aja. Pakai lem kertas biasa Mbak? Lem kertas biasa supaya dia nempel semua sekaligus. Ternyata nggak susah-susah sih Mas, bahannya benar-benar. Nah, Udah terus, udah jadi? Udah. Oh, easy peasy banget ya Mbak. Tadi kan memulai bisnis ini pas pandemi ya Mbak ya? Iya. Itu kenapa malah milih pas pandemi Mbak? Apa terus sempat dapat tantangan gitu nggak Mbak? Sebenarnya sih bukan memang milihnya pas pandemi ya, tapi kebetulan memang kita akhirnya oke, kita mau jalanin bisnis ini, terus gak lama memang ketemu dengan pandemi. Tapi ya kita tetap nggak mengurungkan niat kita untuk memulai bisnisnya gitu, malah kita jadi banyak waktu untuk belajar dulu dari pelan-pelan. Berarti sebenarnya jangan nunggu nanti gitu ya Mbak ya? Iya, mulai aja dulu. Mulai aja dulu. Dicoba aja dulu. Dicoba dulu aja Mbak. Iya. Mbak, sekarang kita mau bikin apa? Sekarang kita bikin ini yuk. Oh, Fringe di makan ujung ini sendok ya. kayu ini. Kali ini kita akan bikin dari sendok kayunya yang polos aja. Nah, ada 2 nih, satu warna orange, satu warna hijau. Jadi itu udah dibuka. Aku juga mencoba deh Mbak. Iya dong. Jadi Kita coba caranya ikutan gimana? ya. Kalau Bentar. nyontek. Ini aku gunting dulu. Oke. Nah ini kita ukur aja. Misalnya kita mau fringe-nya seberapa panjang. Let's say segini ya. Oke. Nah kita ukur. Nanti dibikin 2 karena kan buat sendok dan garpu. Oh iya tuh. Kurang lebih disamain aja ukurannya. Sambil aku sedikit kepo lagi Mbak. Boleh. Kan tadi bikin bisnisnya bareng kakak ya Mbak ya? Iya betul. Sama Nah, kakakku. itu suka ada gesekan atau tantangan, ada tantangan nggak Mbak? Oh, pasti ada. Kalau sama keluarga pasti ada. Pasti ada. Challenge-nya sih kita harus ngerti mood satu sama lain, apalagi sama-sama perempuan kan ya, gitu. Jadi ya mesti pinter juga cari waktu masing-masing, kayak nanya bisa ngobrol dulu nggak nih gitu, apa yang pengen diobrolin, misalnya soal
kerjaan. Nah, ya kita mesti pinter ngebaca reaksi satu sama lain sih. Kalau memang yang satu juga lagi terlalu banyak pikiran, terutama sama keluarga sendiri, oke kita hold dulu. Nah ini kalau udah ketempel, nanti bisa digunting aja sih, jadi gunting tipis-tipis gitu. Oh, yang membentuk fringe-nya. Membentuk fringe-nya. Kalau Moms Pamela ini kan juga sudah moms ya. Yes, anakku kebetulan mau umur 5 tahun di bulan depan. Dan gemes-gemesnya. Iya, lagi bawel-bawelnya, lagi seru-serunya. Jadi dari mulai dia ulang tahun pertama juga aku udah dekorin sih di rumah kecil-kecilan. Terus waktu ulang tahun kedua juga dekorin, mulai mau masuk ke 3 tahun, ya itu dia baru ngerasa kayaknya pengen bikin party planner sendiri. Itu juga karena temenku waktu itu ada yang baby shower. Terus biasa kita kayak geng cewek-cewek, kita bikinin baby shower yuk gitu. Terus aku tertantang, udah sini gue yang kerjain deh gitu. Pada mau budget berapa gitu. Akhirnya mulai dari situ kebetulan ya pada bilang, Pem, kamu kenapa nggak bikin party planner sendiri aja gitu. Belum kepikiran gitu, siapa yang mau jagain anakku. Karena kan nggak ada babysitter. Terus semua memang aku hands on sendiri dari awal. Sama full time suami mom. ya? Jadi memang kepikiran ya kalau memang kerja nanti siapa yang jagain ya, terus gimana ngatur waktunya ya gitu. Cuman terus akhirnya sih ya setelah dijalanin ya dengan bantuan dari keluarga juga gitu, dukungan dari suami juga gitu, jadi bisa saling cover waktu satu sama lain ya gitu. Kalau memang yang satu lagi sibuk ya kita tentu nggak ngambil banyak kerjaan ya, tapi kalau misalnya lagi bisa gantian ya aku lagi terima kerjaan ya, maksudnya saling ngatur waktunya sih, memang harus pintar-pintar gitu. Jadi deh. Yeay, Sudah jadi, lucu banget. Jadi memang menjadi ibu tuh nggak membuat apa ya, kita menahan diri untuk berkarya gitu ya, ya, Mak? betul. Ya kalau bisa sih jangan sampai menahan apa yang jadi passion kita ya gitu. Nah aku juga nemuin passion ternyata di sini juga baru realize-nya tuh ya baru ini setelah akhirnya memberanikan diri untuk memulai bisnis Party with Carla ini sih gitu. Carla itu apakah nama fiktif atau memang ada Ada filosofinya? Carla itu Car-nya tuh Caroline, nama kakakku. La-nya itu Pamela. Apa sih Mbak hal-hal perlengkapan pesta yang harus esensial gitu buat pesta anak-anak? Buat pesta anak-anak ya. Oke, kalau buat pesta anak-anak itu paling esensial tuh birthday cake sama balon. Itu udah paling esensial banget. Kalau nggak ada itu kayaknya sepi ya gitu, kayaknya bukan pesta. Kalau mau bikin balon-balon kayak gini, ini juga gampang banget bikinnya. Kalau yang model kayak gini kan sebenarnya satuan, nggak perlu dirangkai bareng-bareng. Jadi kalau untuk nempel balon satuan gini, kalau memang kebetulan dindingnya dia dinding tembok cat tembok biasa, langsung aja pakai yang balon glue istilahnya, balon glue yang kayak gini. Ini cuman ini yang udah aku buka ya. Ini dia ada 2 dots gini, cuman perlu ditempel aja di sini. Nah ini bisa langsung tempel ke tembok. Itu yang pakai, kalau belakangnya cat ya Mbak ya? Cat biasa, tapi kalau yang belakangnya wallpaper, aku nggak saranin sih untuk langsung tempel ke wallpaper karena dia bisa merusak wallpaper pada saat dicopot. Jadi tips dan trik nih Mams. Tipsnya biasanya aku tempelin selotip kertas. Tip kertas. Di robek sesuai ukuran, misalnya ini cuman ada 2 dots ya kita sesuaiin ukurannya. Ini bagian yang ada glue-nya, ini bagian yang nggak ada glue-nya.
tempelin ke sini bagian yang tidak ada glue-nya. Oke. Jadi nanti bagian yang ada glue-nya nempel ke wallpaper. Misalnya sini ya. Nah, dijamin nempel dan nggak bakal ngerusak wallpaper. Nggak bakal ngerusak wallpaper. Untuk mengakhiri ngobrol-ngobrol kita kali ini, mungkin Mom Pamela bisa share nih buat tips dan trik buat moms yang mau bisnis juga nih di bagian party planner. Oke, kalau untuk nggak semua party planner sih, di semua bisnis ya, untuk mulai sesuatu sih jangan takut. Maksudnya kalau udah punya dasar skillnya, udah ngerti memang apa yang mau dikerjain, dicoba dulu aja. Karena memang setiap bisnis pasti ada tantangannya. Itu yang membuat kita belajar untuk jadi lebih baik lagi ke depannya sih, pasti. Setuju. Apa nih tips buat moms yang mau bikin pesta di rumah? Oke, sekarang tips yang pertama itu tentuin dulu temanya maunya apa, anaknya sukanya apa gitu. Kalau misalnya sukanya unicorn kayak ini atau misalnya rainbow, cari barang-barang yang berhubungan dengan unicorn. Nggak perlu semuanya harus unicorn, nggak, tapi bisa divariasiin dengan berbagai macam warna, colorful, terus yang mungkin lebih ke awan-awan gitu ya. Unsur-unsur yang berhubungan memang dengan unicorn. Terus bisa juga memang ya itu cari reference di Instagram atau Pinterest gitu. Bisa dilihat, oh barang-barangnya ternyata bisa yang diperluin, oh jatuh. Yang diperluin tuh itemsnya ini gitu. Dicoba dicari dulu di harga yang sesuai budget yang moms punya. Nah, seru banget kan moms, kita do it with real moms yang hari ini, edisi kali ini. Kita udah bikin berbagai prakarya yang jadi perlengkapan pesta nih moms, gampang tapi cantik. Nah, kita terima kasih banget buat Mom Pamela udah ngajarin kita. Semoga kegiatan kali ini bisa membantu moms dan bisa menginspirasi moms untuk mulai berkarya sesuai passionnya. Oke, nantikan episode Do It With Real Moms selanjutnya, Moms. Bye!